peradaban Islam masa dinasti Mamalik. Yang pertama ada asal-usul dinasti Mamluk. Kata Mamalik itu berasal dari atau jamak dari Mamluk yang berarti budak. Para pemimpin dan tentara dinasti ini memang awalnya adalah para budak yang dibeli dari luar negeri, terutama di wilayah Turki dan Asia Tengah, untuk dilatih secara khusus sebagai pasukan militer. Tradisi ini merekrut budak untuk kepentingan militer sudah berlangsung sejak masa dinasti-dinasti sebelumnya yang berkuasa di Mesir. Pada masa dinasti Ayyubiyah, Sultan Al-Malik As-Sholeh memberi perhatian kepada para budak ini karena mereka itu memiliki loyalitas tinggi, disiplin yang kuat, dan kemampuan bertempur yang hebat. Al-Malik As-Sholeh menggunakan mereka untuk menjaga kestabilan politik dan mempertahankan Mesir dari ancaman luar. Dari kelompok inilah nantinya muncul para pemimpin yang mendirikan dinasti Mamluk setelah Ayyubiyah melemah. Kemudian ada berdirinya Daulah Mamluk. Dinasti Mamluk ini berdiri setelah wafatnya Sultan Al-Malik As-Sholeh dari Ayyubiyah. Putranya Turan Shah terus naik tahta, namun tidak disukai oleh para Mamluk karena ia mengangkat banyak pejabat Kurdi dan mengurangi peran para prajurit Mamluk. Ketegangan politik ini memunculkan persekongkolan antara istri As-Sholeh yakni Shajaratudur dengan para pemimpin Mamluk seperti Aibak. Mereka menggulingkan dan membunuh Turan Shah. Lalu Shajaratudur menjadi penguasa perempuan pertama dalam sejarah Islam. Namun ia hanya berkuasa 3 bulan sebelum digantikan oleh Aibak yang menjadi sultan pertama dinasti Mamluk. Peristiwa ini menandai berdirinya dinasti baru yang dipimpin oleh kelompok militer profesional yang sebelumnya berstatus budak. Selanjutnya ada kekuasaan dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk ini menguasai wilayah yang luas meliputi Mesir, Suriah, Hijaz, Yaman, serta wilayah sepanjang sungai Eufrat. Mereka mempertahankan kekuasaan dari tahun 1250 hingga 1517 Masehi, sebelum akhirnya ditaklukkan oleh dinasti Turki Utsmani. Dinasti ini berjasa besar dalam dunia Islam karena mampu mempertahankan wilayah-wilayah penting dari ancaman eksternal. Ketika dinasti-dinasti lain melemah dan jatuh, Mamluk menjadi satu-satunya kekuatan Islam yang mampu bertahan menghadapi tentara Salib dan pasukan Mongol. Bahkan mereka juga berhasil mengusir seluruh sisa pasukan Salib dari Mesir dan Syria. Oleh karena itu, Mamluk sering dianggap sebagai penjaga dunia Islam pada abad pertengahan. Suku-suku pada dinasti Mamalik. Kaum Mamluk terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama ada Mamalik Bahri yang berkuasa antara tahun 1250 sampai 1382 Masehi. Mereka kebanyakan berasal dari suku Kipchak dari Turki dan ditempatkan di barak-barak militer dekat Sungai Nil. Nama Bahri berarti laut atau air, merujuk pada lokasi tempat tinggal militer mereka. Yang kedua adalah Mamalik Burji yang memerintah dari tahun 1982 sampai 1517 Masehi. Mereka berasal dari bangsa Shirkas, juga dari wilayah Turki. Sultan Qalawun mendatangkan mereka karena ia merasa curiga terhadap beberapa tokoh Mamalik Bahri yang dianggap bisa mengancam kekuasaannya. Burji ini disebut demikian karena para prajuritnya ditempatkan di menara-menara benteng atau burj. Meskipun berbeda asal-usul, kedua kelompok ini memiliki tradisi militer yang sama kuatnya. Nah, kalau Mamalik Bahri adalah kelompok yang pertama memegang kekuasaan dalam dinasti Mamluk. Mereka didatangkan oleh Sultan Al-Malik As-Sholeh dalam jumlah besar untuk memperkuat militer Mesir. Para Mamalik Bahri memiliki kemampuan strategis dan sangat loyal terhadap Sultan. Mereka ditempatkan di kawasan yang strategis, yaitu di Pulau Raudah dekat Sungai Nil, sehingga disebut Bahri atau pasukan air. Pada masa ini dinasti berkembang pesat karena para pemimpinnya itu memiliki kedisiplinan dan pengalaman militer yang mumpuni. Mereka juga
berperan besar dalam membendung invasi Mongol dan membersihkan wilayah Syam dari tentara salib. Setelah masa Mamalik Bahri mulai melemah, kekuasaan beralih ke kelompok Mamalik Burji. Kelompok ini terdiri dari budak-budak baru yang dibeli dan dari komunitas Circassia oleh Sultan Qalawun. Para prajurit ini ditempatkan di menara benteng sehingga dinamakan Burji. Pada masa ini, dinasti Mamluk masih kuat secara militer, tetapi mengalami kelemahan dalam pemerintahan. Para penguasa Burji sering terlibat dalam perebutan kekuasaan internal yang menyebabkan instabilitas politik. Walaupun demikian, Mamalik Burji tetap melanjutkan tradisi militer yang kuat dari pendahulunya. Namun, manajemen pemerintahan mereka lebih lemah dibandingkan Mamalik Bahri. Selanjutnya ada masa kejayaan. Dinasti Mamluk mencapai masa kejayaan terutama pada masa Sultan Al-Zahir dan Al-Mansur Qalawun. Kedua penguasa ini melakukan pembenahan besar dalam bidang pemerintahan, militer, dan pembangunan kota. Di bawah kepemimpinannya, Mesir berkembang menjadi pusat peradaban Islam yang penting, meski tidak dapat menyamai kejayaan Baghdad atau Cordoba. Mesir pada masa Mamluk tetap menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan keagamaan. Pembangunan madrasah, masjid, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya menunjukkan tingginya perhatian Mamluk terhadap kemajuan umat. Selanjutnya ada bidang pemerintahan. Salah satu langkah besar Baibars adalah menghidupkan kembali lembaga kekhalifahan Abbasiyah di Mesir setelah Baghdad dihancurkan oleh Mongol. Baibars ini melakukan baiat kepada Al-Mustansir, keturunan Al-Syah, untuk menjadi khalifah simbolik. Meskipun khalifah tidak memiliki kekuasaan politik nyata, keberadaannya menjadi simbol pemersatu umat Islam seluruh dunia. Dengan adanya khalifah, legitimasi pemerintahan ini menjadi lebih kuat dan Mesir menjadi pusat otoritas Islam setelah kejatuhan Baghdad. Langkah ini memperkuat posisi politik Mamluk di mata umat Islam. Kemudian perluasan kekuasaan. Dinasti Mamluk terkenal karena keberhasilannya mengalahkan pasukan Mongol di pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260 Masehi. Pasukan Mongol yang dipimpin Kitbuko saat itu tengah menjadi ancaman besar bagi dunia Islam. Namun, di bawah komando Qutuz dan Baibars, pasukan Mamluk berhasil menghancurkan Mongol. Kemenangan ini merupakan titik balik dari sejarah dunia karena untuk pertama kalinya Mongol dikalahkan dalam pertemuan besar. Setelah kemenangan tersebut, Baibars melanjutkan pengejaran dan menumpas sisa-sisa kekuatan Mongol di Syuriah. Kemenangan ini membuat dinasti Mamluk semakin dihormati sebagai pelindung dunia Islam. Selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Mamluk, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Banyak ilmuwan besar hidup di masa ini. Di bidang sejarah, Ibnu Khaldun menulis karya monumentalnya Muqaddimah. Dalam bidang kedokteran, Abu Madis menemukan konsep dasar tentang peredaran darah dalam paru-paru. Di bidang farmasi, Al-Kuhin dan Al-Attar menulis karya penting tentang obat-obatan. Sedangkan di matematika berkembang melalui ilmuwan seperti Abu al-Faraj al-Tabari. Selain itu, tokoh-tokoh agama seperti Ibnu Taimiyah, Jalaluddin As-Suyuti, dan Ibnu Hajar al-Asqalani menghasilkan karya-karya penting yang masih dipelajari hingga kini. Masanya menjadi era kebangkitan keilmuan di Mesir. Pada masa Sultan Al-Nasir Muhammad, dinasti Mamluk mencapai masa kestabilan politik yang sangat baik. Pada periode ketiga pemerintahannya, pasukan Mongol dan Salib mengalami pelemahan akibat konflik internal dan kekalahan beruntun. Kondisi ini membuat Mamluk semakin kuat secara diplomatik. Banyak utusan luar negeri datang ke Mesir untuk menjalin kerjasama politik maupun perdagangan. Kunjungan penting dari Paus John dan Raja Philip VI dari Prancis menggambarkan tingginya pengaruh Sultan An-Nasir di kancah internasional. Selanjutnya ada masa kemunduran. Kemunduran dinasti Mamluk mulai terasa setelah
kekuasaan berpindah ke tangan Mamalik Burji. Para penguasanya kurang memahami administrasi pemerintahan dan lebih terfokus pada kekuatan militer. Mereka sering berebut kekuasaan sehingga menyebabkan instabilitas politik dan lemahnya pertahanan negara. Kondisi ini dimanfaatkan oleh dinasti Turki Utsmani yang sedang berkembang pesat. Pada tahun 1517 Masehi, Sultan Selim I menaklukkan Mesir dan mengakhiri kekuasaan dinasti Mamluk.